Oke, saya mulai absen ya. Oke, ini ada Bu Zaidan, Davina, Nakata, Safira, Catherine, Akan Zaki, izin Zoom satu device. Oh, kalian bareng-bareng. Perjalanan kemana? Bareng-bareng. Ah, izin Bu, kami bersembilan tuh sedang perjalanan ke satu tempat karena kami satu kelompok untuk mengerjakan proyek bahasa Inggris bisnis dan Oh, gitu. perjalanan yang sama Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Makanya kata saya lah kok cuma 25 orang. Berarti kan kalau 25 terus ditambah ini bersembilan kan 34 ya. Nah, itu masuk akal. Satu dua orang paling nggak hadir gitu. Oke, kalau gitu saya mulai ya untuk di absen ya. Baik Bu, terima kasih atas izinnya ya Bu. Iya, sama-sama. Kemudian yang namanya dipanggil walaupun satu Zoom atau misalnya bareng-bareng satu device gitu ya, tetap nyaut masing-masing, tetap respon masing-masing ya. Pertama, Adam Yudhistira Putra. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Adinda Nadia Khairunisa. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Anida Firda Raihan. Oke. Kemudian Arkanda Mario Fauzi. Arkanda Mario Fauzi ada. Oh, nggak ada ya, Arkan ya. Binanga Christian Hadir, Tamugolon. Bu. Oke. Bung Marco Hadi Surya. Bung Marco Hadi Surya ada. Oke, Bung Marco Hadi Surya masih sakit ya Kinesia ya. Oke, Eh, saya lanjut ya. Iya, gimana Kinesia? itu di chatnya saya lihat dia ini Bu, yang Zoom rame-rame Bu. Oh gitu. Yang Zoom rame-rame kok dipanggil namanya tetap ini ya. Tetap apa namanya? Tetap respon ya. Kemudian Catherine Luciana Putan. Halo, lanjut dulu. Davina Aurelia Putri Anugrah. Kinesha tolong kasih tahu dong yang satu device itu suruh respon orang-orang. Iya Bu. Kemudian Gita Artanti. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Ivan Abdul Razak. Ivan lagi Lanjut. ke toilet Bu. Oke. Kemudian Kakak Hikmah Suci Ramadhani. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Keila dulu. Keila Felicia Kasana. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Kinesia hadir. Kemudian Lauza Azalia. Hadir Ibu. Oke. Lydia Dewi Setiarini. Hadir Ibu. Oke. Luki Rahmania Nalendra Putri. Mutia Ramadhani. Hadir Bu. Oke. Muara Habi Altafiari. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ahnaf Fikri El Akmali. Hadir, Bu. Oke. Muara kemarin kemana? Hari Rabu. Ya, Bu. Iya, kemarin Muara hari Rabu kemana? Nggak hadir di kelas. Semain Rabu sakit, Bu. Oh. Lapor ya ke PJ ya. Ya, Ibu. Ke depannya bakal lapor. Maaf ya, Bu. Oke. Ya. Kemudian Muhammad Zaki Arasya. Oke, aku lewat ya. Muhammad Zuhri Dwinandra. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Nadine Sidabutar. Hadir Bu, hadir. Oke. Kemudian Naila Agia Putri. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Nakata Arli Putra.
Oke, saya tunggu pokoknya sampai respon ya. Naila Zulfarianto. Hadir Ibu. Oke. Vanita Dwi Zahrafi. Hadir Ibu. Oke. Safira Siti Khalisa. Ya. Kemudian Saskia Damayanti. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Safana Kauri. Hadir Ibu. Oke. Siti Andi Nurasyada. Siti Andi Nurasyada. Nggak ada. Oke. Sultan Aulia. Hadir Ibu. Oke. Syawal Gifari. Syawal Gifari. Oh, masuk nih. Kayaknya Zahrani Salwa. Hadir Ibu. Oke. Terakhir Zaidan Zidnafan Santana. Hadir Bu, saya Bu. Iya. Nah, ini Zaidan kan bisa respon nih, Zaidan. Teman-teman Tadi yang saya lainnya habis suruh di respon dong. perjalanan baru nyampe. Ini teman-teman saya baru pada mau absen yang satu device sama saya Bu. Oke nih, saya panggil ulang ya, Catherine. Catherine. Saya Bu saya. Oke, Davina. Saya Ibu. Oke. Terus Luki Rahmania. Enggak ya? Enggak termasuk di situ ya? Oke, berarti nambah Iya aja. Bu, enggak Bu. Oke, terus Muhammad Zaki. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke. Kemudian Nakata. Hadir Ibu. Nakata hadir. Ya, oke. Kemudian Safira. Safira. Hadir Ibu. Oke. Terus Siti Andi nggak termasuk di kalian ya? Enggak Bu. Nggak. Syawal Gifari. Syawal hadir Bu. Oke. Terus udah. Oke, baik. Terima kasih. Tadi itu ini Bu, saya masih Kenapa? dua masih belum Bu, Arkan sama Bong. Bung Marco. Oh, coba sebentar. Let me see. Bung Marco, iya. Bung Marco ada. Hadir Ibu. Bung Marco Sama, hadir. iya. Sama satu lagi tadi siapa? Arkan Damario Bu. Arkan. Oh iya, Arkan Damario ya. Oke, mana Arkan? Hadir Ibu. Arkan hadir. Oke, baik. Terima kasih ya. Berarti yang hadir tuh Luki sama Siti Andi. Oke Ibu. Iya, makasih ya. Oke, baiklah. Nah, saya izin share screen ya teman-teman ya. Kita kemarin kan udah belajar terkait motivasi atau motivation. Nah, hari ini kita akan lanjutkan nih yang kemarin sempat udah saya singgung. Di mana motivation memberikan motivasi kepada karyawan ataupun kepada bawahan di sebuah organisasi itu adalah tugas salah satu bagian dari proses leadership seperti itu atau kepemimpinan. Nah, kita akan membahas hari ini terkait leadership atau kepemimpinan itu secara lebih lanjut. Nah, gimana kita juga tahu ya teman-teman, kalau kita kemarin di awal pembelajaran tuh pengantar manajemen kita kan belajar tuh ya. Jadi apa namanya dia itu ada 4 fungsi utama dari manajemen yang dimana 4 fungsi utama ini selalu di eh, menjadi sesuatu yang sudah pasti gitu akan dilakukan ketika kita melakukan manajemen yang baik, yaitu ada planning, eh, organizing, leading, dan juga controlling. Nah, kita akan ngambil yang poin ketiganya, yaitu leading. Nah, leading di sini itu berhubungan dengan leadership, seperti itu ya. Jadi berhubungan dengan sifat, bahasa Indonesianya itu berhubungan dengan kepemimpinan atau sifat dalam memimpin, seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar teman-teman ya, di sini ada slide terkait dengan leadership itu. Jadi leadership di sini disebut sebagai the art of inspiring and guiding others. Jadi leadership itu adalah sebuah seni ya, adalah sebuah seni untuk akhirnya bisa menginspirasi dan juga bisa mengarahkan ya. Jadi inspiring dan juga guiding, artinya memberikan inspirasi, memberikan suatu insight gitu, kemudian juga mengguiding atau akhirnya mengarahkan orang lain atau pihak lain. Jadi leadership itu bukan hanya sebuah sifat yang, oh ya, punya sifat kepemimpinan atau leadership, tidak. Tapi leadership itu memang dibuktikan dengan eh,
bagaimana dalam pelaksanaan dari manajerial itu, bagaimana seorang pemimpin gitu ya, seperti yang kemarin saya singgung itu terkait hierarchy of management ya, di mana di top management, kemudian menuju middle management yang tengah-tengah sampai yang paling bawah first line management itu. Nah, yang di top sama yang di middle itu dia harus mempunyai sifat leadership, artinya mempunyai sifat kepemimpinan. Bagaimana akhirnya orang-orang di top management atau orang-orang yang sudah di middle management itu bisa memberikan inspirasi dan juga bisa mengarahkan bawahannya, bisa mengarahkan karyawannya untuk apa? Ya sama seperti yang kemarin motivation gitu ya. Tujuan utamanya, tujuan akhirnya adalah mencapai objektif atau goals dari perusahaan atau mencapai tujuan ataupun eh, dari suatu organisasi seperti itu. Jadi pada akhirnya memang seperti yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa segala usaha yang dilakukan dalam proses manajerial itu pada akhirnya itu hanya menuju pada satu, yaitu tujuan dari perusahaan tersebut, tujuan dari organisasi tersebut. Setiap kegiatan yang mengandung yang kemarin ada dorongan atau motivasi, kemudian hari ini ada sikap kepemimpinan untuk mengarahkan dan memberikan inspirasi kepada orang lain, itu pada akhirnya tujuannya itu adalah untuk mencapai organizational goals atau objective of the company atau of organization. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, leadership is a critical ingredient in effective management. Jadi, leadership itu merupakan sebuah ingredient, sebuah bahan, sebuah apa ya, sebuah sifat kegiatan yang memang menjadi bahan yang sangat kritikal, artinya bahan yang sangat penting gitu, agar sebuah manajerial itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, diingatkan kembali ya, teman-teman harus bisa membedakan antara efektif dan efisien. Efektif itu apa? Efektif itu adalah ketika sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu bisa mencapai tujuannya, bisa mewujudkan tujuannya, bisa mewujudkan goals-nya. Itu disebut sebagai kegiatan yang efektif. Nah, dalam mencapai kegiatan yang dalam mencapai tujuan atau goal tadi, itu ada usaha-usaha yang dilakukan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan itu harus bersifat efisien. Artinya efisien apa? Dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, kemudian sumber daya seminimal mungkin gitu, baik secara cost, secara tenaga, secara waktu gitu ya. Semakin sedikit itu berarti diharapkan bisa semakin efisien untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Maka di dalam prosesnya untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan, maka leadership atau sifat kepemimpinan ini menjadi salah satu bahan yang sangat krusial atau bahan yang sangat penting untuk harus ada, untuk harus hadir di dalam sistem manajerial supaya tadi bisa mewujudkan manajemen yang efektif. When leaders are effective, their subordinates or followers are highly motivated, committed, and high performing. Jadi ketika seorang pemimpin itu mempunyai sifat kepemimpinan, dia bisa memberikan arahan, dia bisa memberikan inspirasi, dia bisa memberikan dorongan. Nah ya, baru kemarin kita pelajari di hari Rabu, yaitu memberikan motivasi begitu ya kepada bawahannya untuk akhirnya bisa bergerak, bisa memberikan performa yang terbaiknya, bisa memberikan performa yang tinggi. Nah, maka dia akan bisa berkomitmen dan menghasilkan performa yang tinggi untuk akhirnya bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, maka ketika seorang leader punya sifat kepemimpinan atau leadership, maka yang terjadi tadi manajemen menjadi efektif dan dari situ maka followers subordinate atau mungkin bahasanya di kita itu adalah bawahan atau first line manager gitu ya, atau manajemen yang paling bawah gitu, yang lower management itu bisa merasa termotivasi. Kemudian ketika mereka termotivasi, mereka akan loyal. Nah, ketika mereka sudah loyal dan termotivasi, mereka akan bisa memberikan usaha terbaiknya dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan. Tapi sebaliknya, when leaders are ineffective, chances are good that their subordinates do not perform
to their capabilities. Mereka juga akan demotivated and might be dissatisfied as well. Jadi kalau misalnya leader ini tidak efektif gitu, artinya leader ini ya cuman jadi bos aja gitu, tapi tidak bisa memberikan sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan benar seperti itu. Nah, itu akan muncul kemungkinan bahwa akhirnya karyawan-karyawan ini yang di bawahnya, yang di bawah pimpinannya akan merasa demotivasi, akhirnya tidak termotivasi untuk mengerahkan upaya terbaiknya atau performa terbaiknya untuk akhirnya bisa mewujudkan tujuan dari perusahaan. Mereka akan merasa bahwa ya udahlah kerja gini aja, nggak usah pusing-pusing kayak gitu, nggak usah ngasih ide, kadang-kadang bahkan gitu kan di dalam sebuah tim itu kan biasanya ada tuh pertukaran ide. Nah, ketika seorang karyawan sudah merasa bahwa dia itu demotivasi, biasanya dia tidak akan peduli tuh dengan ide-ide baru. Punya ide ya udah tidak diungkapkan, tapi dia akan hanya lebih yang ya udah yang penting kerjaan gue beres kayak gitu. Nah, sehingga mereka itu do perform up their capabilities. Jadi mereka itu dalam melaksanakan kinerjanya itu misalnya kapabilitasnya 100%, tetap kapabilitas 100%. Nah, ketika ada leader yang memang tidak bisa mengarahkan, tidak bisa meng-guide gitu ya, itu bisa jadi dari kapabilitas 100% ini yang digunakan cuma mungkin 40% atau bahkan 30%, atau kalau udah demotivasi bisa jadi hanya 10%. Sehingga tadi performa yang kita harapkan tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan tidak terwujud. Maka dari itu memang seorang pemimpin, ada yang disebut sebagai pemimpin. Pemimpin itu pasti memimpin suatu organisasi, tetapi belum tentu bisa mengarahkan, belum tentu bisa mengguiding bawahannya atau followersnya untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam sebuah perusahaan dengan baik dan benar dan menunjukkan performa yang tinggi. Maka seorang pemimpin itu harus benar-benar punya sikap leadership. Nah, cara melihatnya gimana bisa punya sikap leadership adalah pertama, dia bisa berani mengambil keputusan. Yang kedua, dia bisa memberikan pengaruh kepada bawahannya. Kemudian yang ketiga, dia bisa mengarahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu demi mewujudkan tujuan dari perusahaan. Maka melalui presentasi ini, we will explore what leadership is, examine major leadership models, and understand the factors that contribute to a manager being an effective leader. Jadi kita di sini nanti kita akan lihat tuh jenis-jenis leadership, berbagai macam jenis leadership, kemudian mengerti dan memahami faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi seseorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang efektif. We will look at trait and behavior models, contingency models, and transformational leadership to help you appreciate the many factors and issues that managers face in their quest to be effective leaders. Kita juga akan melihat faktor-faktor dan isu-isu yang memang manajer itu hadapi dalam mewujudkan kepemimpinan yang memang efektif. Jadi memang di sini kenapa langsung manajer? Karena si manajer ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang memang mempunyai otoritas ya untuk akhirnya itu sebenarnya memberikan inspirasi, mempunyai otoritas untuk memimpin, untuk mengarahkan. Tetapi tadi kalau dia secara sifatnya itu tidak bisa menunjukkan leadership yang baik, maka biasanya dia tidak akan didengar oleh bawahannya dan hanya akan dianggap kayak ibu sih banget sih seperti itu. Nah, itu sedikit pengantar di awal mengenai leadership sebagai the art of inspiring and guiding others. Nah, kita geser ke sini. Nah, kemudian di sini. Nah, ini what is leadership? Nah, what is leadership di sini kita lihat dari tiga highlight ya, atau tiga kata kunci atau keywords gitu ya. Di sini kalau kita ingin memahami apa itu leadership, kita punya tiga keywords di sini. Yang pertama itu adalah exerting influence. Yang kedua itu adalah goal achievement.
Dan yang ketiga itu adalah organizational direction. Jadi kalau kita membicarakan tentang leadership, maka untuk mudah memahaminya, kita perlu memahami keyword-nya. Nah, di sini ada 3 keyword terkait leadership: accepting influence, goal achievement, and organizational direction. Gampangnya adalah pengaruh, pencapaian tujuan, dan eh, arah perusahaan atau arah organisasi gitu. Jadi memang dalam konteks organisasi, kepemimpinan itu dipahami sebagai sebuah proses ya untuk memengaruhi orang lain agar mau gitu mengerahkan usaha, mengerahkan tenaga, menggunakan waktunya untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, dari suatu perusahaan tertentu. Di sini dikatakan bahwa exerting influence itu merupakan leadership is the process by which a person exerts influence over other people and inspires, motivates, and directs. Jadi tadi ya, jadi di sini adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar dia itu bisa termotivasi, agar dia itu bisa terinspirasi untuk melaksanakan kegiatan yang tujuannya adalah apa? Mencapai tujuan dari perusahaan atau mencapai tujuan dari suatu grup tertentu. Nah, jadi kalau ditanya leadership itu apa? Yang pertama itu adalah terkait influence atau terkait mempengaruhi. Nah, kemudian dari situ kita akan pergi ke yang namanya goal achievement. When leaders are effective, the influence they exert over other staff, a group, or organization achieves its performance goals. When leaders are ineffective, their influence doesn't contribute to goal attainment. Jadi gini, ketika kita ingin melihat seorang pemimpin itu efektif atau tidak kepemimpinannya, atau apakah dia bisa menjadi seorang effective leaders or not, kita harus melihat di dalam apakah yang dia katakan, yang dia arahkan, itu bisa memberikan pengaruh. Sebenarnya balik lagi ya sini, balik lagi poin 1, dari situ sih bisa memberikan pengaruh atau tidak, itu kita lihat bisa mencapai performance goal atau achieve its performance goals. Artinya ya tadi yang pertama ya bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Dan yang terakhir ya tadi organizational direction. Effective leadership increases an organization's ability to contemporary challenges, including obtaining competitive advantage, fostering ethical behavior, and managing a diverse workforce fairly. Jadi memang di dalam mengarahkan organisasi itu bukan hanya mengarahkan yang oh ya untuk benar mengarahkan itu untuk mencapai tujuan perusahaan, tapi dalam proses pengarahan tadi itu include obtaining competitive advantage, artinya menciptakan sebuah organisasi yang memang punya keunggulan kompetitif dibandingkan siapa? Dibandingkan oleh kompetitornya, dibandingkan oleh perusahaan yang sejenis di dalam industri yang sama. Misal nih, competitive advantage itu konsepnya begini. Misal ada perusahaan dua nih, ada perusahaan, kita ambil contohnya perusahaan sepatu ya, industrinya industri sepatu gitu. Nah, industri sepatu kan kita ambil brand yang terkenal, misalnya brand yang terkenal itu Nike sama Skechers gitu ya. Nah, Nike sama Skechers. Nah, kalau Skechers itu kan cenderung dia itu competitive advantage-nya adalah sepatu yang memang dia digunakan untuk running gitu ya. Dia terkenalnya untuk running. Nah, kalau Nike sendiri kan memang ada juga yang buat running, tapi dia juga banyak yang modelnya tuh eye-catching gitu ya. Kita perhatiin sebenarnya model Skechers sama Nike itu mungkin ini agak subjektif sedikit, tapi biasanya model Nike itu jauh lebih colorful gitu. Dan dia itu bukan hanya untuk running, tapi juga bisa untuk misalnya jalan-jalan atau buat tampil trendy seperti itu. Nah, itu kan jadi ada persaingan antara dua buah perusahaan besar, antara Skechers sama Nike, di mana keduanya sama-sama bergerak di industri sepatu. Nah, tetapi masing-masing punya competitive advantage sendiri. Misalnya tadi Skechers itu memang spesialisasi sepatu running gitu ya, sepatu pelari. Kemudian kalau Nike itu ada yang sepatu pelari, tapi dia bisa menghadirkan lebih banyak pilihan gitu.
lebih banyak pilihan warna, lebih banyak pilihan gaya untuk akhirnya yang memang bisa membuat sepatu running aja juga bisa digunakan untuk sepatu pagi. Jadi memang dari pengarahan yang diberikan oleh seorang leader melalui sikap leadershipnya itu diharapkan dapat menciptakan, meng-create competitive advantage, ya, competitive advantage dari perusahaan yang bersangkutan atau dari organisasi yang bersangkutan. Kemudian fostering ethical behavior. Jadi dalam operasional perusahaan, pemimpin itu harus bisa memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan di dalam perusahaan itu memang kegiatan operasional yang dia beretika. Makanya di sini bilangnya adalah fostering ethical behavior. Dan yang terakhir itu adalah managing a diverse workforce strategy. Jadi kan di dalam perusahaan itu nggak mungkin dong dalam perusahaan itu tuh misal kalau di Indonesia ya suku Jawa semua atau suku Batak semua pasti sedikit entah proporsinya seimbang atau proporsinya lebih sedikit pasti ada gitu percampuran suku gitu apalagi di zaman sekarang yang urbanisasi udah gila banget nih hampir semua orang itu ke kota untuk mencari pekerjaan maka perusahaan yang ada di kota-kota besar itu biasanya itu sangat diversity-nya itu sangat tinggi jadi sangat heterogen seperti itu. Nah, maka dari itu di sini seorang pemimpin yang bersikap leadership itu harus mampu managing a diverse workforce value. Jadi dia harus bersikap adil terhadap siapapun. Jangan misalnya manajernya orang Medan gitu ya. Terus ternyata bawahannya yang diberikan bonus atau misalnya diberikan pujian itu adalah orang-orang yang berasal dari Medan juga. Sedangkan orang-orang yang misalnya dari Jawa, dari Kalimantan itu walaupun bisa melakukan performa yang tinggi itu dia tidak diberikan bonus atau tidak diberikan afirmasi maka itulah gunanya seorang leader mempunyai sikap leadership dalam memberikan arah bagi organisasi atau organizational direction. Jadi diulang lagi, di slide 2 ini, itu ada kita ketika membicarakan leadership, maka yang menjadi inti itu adalah tiga hal ini, tiga keywordnya. Resulting influence, the achievement, and organizational direction. Nah, ini dia kan ya. Kemudian Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam personal leadership style ya. Personal leadership style di sini adalah kita akan melihat apa sih bedanya managers sama leaders gitu. Sebelum itu kita akan lihat adalah influence of management task dan juga bagaimana perbandingan atau perbedaan antara manager dengan leader atau antara manager dengan pemimpin. Nah, influence of management task. A manager's personal leadership style, the specific ways in which a manager chooses to influence other people, that's how their manager approach planning, organizing, and controlling. Managers at all levels and in all kinds of organizations have their own personal leadership style. Personal leadership styles determine not only how they lead their subordinates, but also how they perform other management tasks. Jadi memang di gaya kemungkinan seorang manajer itu adalah sangat menentukan. Jadi gaya kepemimpinannya itu nanti akan sangat menentukan bagaimana dia menjalankan fungsi-fungsi manajerial yang tadi saya sudah sebutkan. Ada planning, organizing, dan controlling, yaitu perencanaan, kemudian eh, pengorganisasian, dan yang terakhir itu adalah pengendalian. Dari planning, kemudian organizing, and controlling. Managers at all levels dan organisasi membuat personal leadership style. Nah, jadi leadership style itu kayak beda-beda ya. Jadi ada yang paling sering dibahas itu ada transformasional atau transaksional. Jadi kalau yang lebih mewujudkan untuk leadershipnya itu lebih kepada transformasional ya.
Yang transaksional itu cenderung lebih suka kalau misalnya ada, misalnya kalian bisa mencapai target itu biasanya sudah nggak ada additional fee or benefit gitu. Jadi kalau misalnya yang transformational biasanya dia mau mendengar nih suara bawahannya, dia mau mendengar suara followersnya untuk akhirnya sama-sama mewujudkan lingkungan yang baik-baik di suatu organisasi maupun di dalam pemerintahan atau di perusahaan ataupun bahkan di kampus-kampus gitu seperti teman-teman saat ini. Nah, manajer versus leader. Nah, di sini ada perbedaan antara manajer dengan leader. Nah, kalau manajer itu adalah fokusnya, nih kita baca dulu ya. Leading is managing. A distinction is often made between manager and leader. Manager establish an implementation to ensure smooth functioning. Jadi memang manajer ini menciptakan prosedur untuk akhirnya bagaimana si kepentingan ini bisa berjalan secara lancar seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah jadi fokusnya manajer itu adalah menciptakan stabilitas operasional dan menetapkan serta mengimplementasikan prosedur. Itu kalau manajer berdasarkan fokusnya. Tapi kalau misalnya leaders itu bukan hanya menciptakan stabilitas operasional, bukan hanya menetapkan dan mengimplementasi prosedur, tapi yang tadi yang di atas tadi ya teman-teman. Jadi dia tuh harus bisa memotivasi ya, harus bisa memotivasi dan harus bisa memotivasi bawahannya atas salarinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah selain melihat dari fokusnya, itu tadi kan kita lihat fokus yang manajer ya. Nah sekarang coba kita lihat fokusnya yang pemimpin. Jadi sebenarnya dari apa yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa manajer ini bisa dikatakan fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan dan konsistensi. Gitu. Nah kalau yang di sini itu manajer establish and implement procedure to ensure smooth functioning, leaders to the future population calls and accept accept and inspire employees. Kemudian leaders provide training and propose innovation and ketika diminta membandingkan antara manajer dengan leader, membandingkan antara manajer dengan pemimpin, itu yang pertama kita harus lihat fokusnya pada menciptakan stabilitas operasional serta menetapkan dan mengimplementasikan prosedur. Intinya itu adalah manajer menjaga keteraturan dan konsistensi. Nah, tapi kalau pemimpin itu gimana sih fokusnya? Nah, kalau fokus pemimpin itu adalah memberikan arah. Jadi yang menyusun visi dan misi itu biasanya adalah top management. Nah, si top management ini berkewajiban untuk memberikan arah kepada bawahan, kepada rakyat gitu, supaya memang perginya nggak ke sana seperti itu. Kemudian ada leaders look to the future, start for the course and approach and improvement. And also yang the last itu leaders provide meaning and purpose with innovation and impatient employees. Gitu. Nah, kalau tadi yang leader itu fokusnya adalah menciptakan stabilitas operasional dan menetapkan serta menentukan prosedur, maka pemimpin di sini itu jauh lebih bahasanya itu jauh lebih nggak praktikal yang teknis kayak tadi gitu ya, tapi di sini itu lebih praktikal yang dia sifatnya itu soft skill yang tadi menentukan arah gitu ya, arah dari tim tersebut. Kalau misalnya pimpinannya lebih tinggi itu menentukan arah dari perusahaan, kemudian menarik, mendorong dan menginspirasi yang tadi ya, memotivasi dan juga inspiring dan juga guiding.
Nah, itu tadi ya, jadi leader sama manager itu beda jauh gitu. Kalau manager itu akhirnya disebut manager ketika jejak-jejak teknis itu bisa dilaksanakan. Tapi ketika ingin disebut sebagai leader, maka selain yang sifatnya hard copy tadi juga harus punya eh, hard skill seperti tadi juga harus punya soft skill gitu. Soft skill untuk akhirnya bisa mengarahkan, untuk bisa mempengaruhi gitu ya karyawan seperti itu. Begitu. Nah, di sini juga ada sifat-sifat dari leadership gitu ya. Jadi sifat-sifat yang kita tuh bisa gitu loh melihat apakah seorang pemimpin ini punya leadership atau enggak dari sifat-sifat sebagai berikut. Hmm. Nah, di sini itu adalah ciri-ciri ya bisa dibilang eh, ciri-ciri dari leadership itu apa? Oke, saya izin ambil minum dulu teman. Mungkin sambil saya ngambil minum dari teman-teman dari ya baru 3 slide ya, dari 3 slide yang tadi disampaikan terkait defining of leadership, kemudian ada juga tadi sudah kita bahas terkait apa sih bedanya antara manajer yang ya bisa dibilang sebenarnya bedanya pemimpin dan kepemimpinan gitu ya. Nah, terus sekarang kita melihat ciri-ciri dari kepemimpinan itu mungkin ada yang menanyakan dulu. Teman-teman kalau mau sambil minum nggak apa-apa ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini teman-teman, ini adalah bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi sikap leadership itu. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah service to others. Yang kedua adalah power sharing. Kemudian development focus and community building. Jadi, salah satu bentuk kepemimpinan yang diangkat dalam materi kali ini adalah servant leadership. Bagaimana si kepemimpinan ini gayanya itu adalah memberikan pelayanan gitu loh. Jadi walaupun dia seorang pemimpin, dia konsep utamanya itu adalah memberikan pelayanan terhadap orang lain sebagai prioritas utama. Diharapkan dengan memberikan pelayanan tadi, orang-orang itu bisa nyaman, bisa terpengaruh dengan pemimpin ini untuk akhirnya bisa mengikuti arahan dan bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, pemimpin tipe ini itu berbagi kekuasaan dengan followersnya ya. Jadi di sini selain dia tadi itu sifatnya melayani, tapi dia juga they share power with followers and ensure that followers most important needs are met. Jadi dia itu benar-benar mengutamakan followersnya dulu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dan dia itu tipe yang memang membagi kekuasaan dengan pengertian, mendukung kebutuhan mereka dan memastikan kesejahteraan serta tadi ada pengembangan pribadi dari si bawahan tersebut. Jadi development fokus ya di sini. Development fokus yang artinya servant leaders strive to ensure that followers are able to develop as individuals and that their well-being is enhanced. Jadi tadi kalau yang tipe kepemimpinan yang dia itu memang memberikan pelayanan atau servant leadership tadi ciri-cirinya adalah dia pasti lebih mengutamakan bawahannya dulu, kemudian dia itu melaksanakan power sharing kepada bawahannya, jadi nggak semuanya keputusan itu terdesentralisasi di dia. Sorry, tidak ke semua keputusan itu tersentralisasi di dia, tapi eh, bawahannya itu juga diberikan kesempatan begitu. Kemudian juga selain itu dia itu mendukung kebutuhan dari bawahannya. Jadi memang diutamakan supaya kebutuhan-kebutuhan tadi terpenuhi serta memastikan kesejahteraan serta pengembangan diri dari bawahannya tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah community building. They foster a sense of community between organization
and their multiple stakeholders, gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri yang ini itu adalah artinya punya perasaan yang kuat dalam rasa kebersamaan. Jadi sense of belonging-nya itu tinggi gitu dan meningkatkan hubungan antara pemimpin organisasi serta pemangku kepentingan. Jadi di sini itu bekerjanya itu bukan hanya sekedar yang dia menyelesaikan kewajiban, tapi memang ada perasaan memiliki, ada sense of belonging. Jadi ketika kita membicarakan people kepemimpinan, yaitu servant leadership, ciri-cirinya itu biasanya dia punya strong desire to serve and work for the benefit of others. Jadi dia lebih mengutamakan kepentingan bawahannya, kemudian memberikan pelayanan seperti itu ya. Walaupun dia pemimpin, dia seolah-olah itu melayani gitu. Kemudian power sharing, dia nggak semuanya keputusannya sentral di dia atau sentralisasi, tapi dia memberikan power, otoritas untuk membuat keputusan dengan membagi kepemimpinan. Kemudian dia juga sangat memastikan bahwa apa yang diperlukan oleh si bawahan atau karyawan tadi itu bisa terpenuhi. Dan yang terakhir itu adalah tadi community building. Jadi di situ rasa sense of belonging cukup tinggi. Nah, setelah itu di sini kita akan lihat leadership style across cultures. Artinya ada di sini bagaimana sih perbedaan kepemimpinan setiap negara gitu. Kalau di sini mungkin dibandingkannya adalah negara-negara maju ya. Di sini ada European managers, ada Japanese managers, ada American managers. Nah, di sini misalnya nih dikasih contoh European manager. Nah, European managers ini tend to be more humanistic or people oriented than both Japan and American. Jadi, kalau European managers itu cenderung lebih humanistik dan juga people oriented gitu lah. Jadi dia tidak individual seperti itu. Many countries in Europe have a more individualistic perspective than Japan and more humanistic perspective than the United States. Jadi dia itu lebih individual dibandingkan Jepang, tetapi lebih humanistik dibandingkan dengan Amerika. Jadi itu kayak di tengah-tengah gitu loh. Nah, untuk melihat di tengah-tengahnya gimana, kita lihat yang Japanese. Kalau Japanese kan dia memang culture-nya itu culture kolektivitas ya, atau kolektivistik culture in Japan places prime emphasis on the group rather than individual. Jadi kalau Jepang itu pokoknya segala sesuatunya itu tentang kelompok, segala sesuatunya itu tentang kesejahteraan bersama, segala sesuatunya itu terkait kepentingan bersama gitu. Dan kadang-kadang mengorbankan kepentingan individu. So the importance of individuals' own personalities, needs, and desires is minimized. Bukannya tidak diperlukan, tapi memang cenderung lebih sedikit gitu diperdulikannya untuk kebutuhan yang pribadi, tapi memang lebih banyak mementingkan kebutuhan bersama atau kolektif. Nah, kalau yang manajer kebalikannya nih 180 derajatnya di Japanese, dia itu lebih mementingkan individualnya. Jadi, organizations in United States tend to be very profit-oriented and thus tend to downplay the importance of individual inquiries, needs, and desires. Jadi dia memang kebutuhan setiap individunya itu jauh lebih penting gitu dibandingkan kebutuhan bersama. Maka memang cenderung lebih individualistik. Nah, kan kalau Japan tadi dia lebih kolektivistik, kalau American itu dia lebih individualistik. Nah, European manager itu merupakan salah satu contoh manajer yang memang dia letaknya di tengah. Secara individualistik itu lebih rendah dibandingkan Amerika, tapi secara kolektivitas itu jauh yang memang dia itu juga ada gitu kolektivitasnya. Jadi tengah-tengah gitu. Jadi dari Jepang dapat kolektivitasnya, dari Amerika dapat individualistiknya, tetapi memang diharapkan keduanya itu bisa berjalan dengan selaras, walaupun Eropa sendiri sebenarnya lebih berat nih ya ke mahizabnya Jepang gitu. Jadi ke value yang dipunyai oleh orang Jepang itu memang lebih more humanistic, jadi dia lebih humanis gitu ya,
dan detail oriented, tetapi masih ada pengaruh secara individual. Pengaruh individual itu cukup tinggi, tetapi memang tidak setinggi Amerika. Jadi kalau kita belajar ini bukan sekedar leadership style across culture, nah kita bisa nih bayangin nih, misalnya Jepang sebelah kanan, Amerika sebelah kiri. Nah tengahnya itu ada European, di mana dia tidak sekolektif Jepang, tapi juga tidak seindividualis Amerika. Kan Eropa itu kan. Nah ini slide ini sebenarnya hanya memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua. Ternyata leadership atau sifat kepemimpinan itu juga dipengaruhi oleh budaya atau culture, atau kalau misalnya dia itu menjadi value dari perusahaan tersebut, untuk akhirnya bagaimana nih eh, sifat leadership seseorang gitu ya dengan budaya seperti ini. Jadi di sini dibuktikan bahwa berbeda di kebudayaan antara Eropa, Japan, sama Amerika itu kan bedanya beda. Tapi ini cenderung yang satu terlalu kolektif, yang satu terlalu individual. Maka di sini European United dia ngambil yang tengahnya, yaitu tidak sekolektif Japan, tapi juga tidak seindividualis Amerika. Nah, kemudian ini adalah power, the key to leadership. Jadi, ini adalah sumber kekuatan pemimpin dan pentingnya pendajayaan. Jadi, ini adalah sumber-sumber kenapa, sumber-sumber otoritas ya. Kenapa seseorang bisa memimpin itu, sumber-sumbernya itu ada dari lima poin yang berikut. Yang pertama itu adalah legitimate power. The authority a manager has by virtue of their position in an organization hierarchy. Jadi ini adalah otoritas ya. The authority, otoritas dari manajer untuk akhirnya menempatkan seseorang di dalam hierarki dari yang kemarin harusnya manajemen yang ada top, middle, dan juga lower seperti itu. Jadi legitimate power itu sebuah kekuatan yang didapat dari karena dia punya jabatan. Kemudian ada juga reward power, the ability to give or withhold tangible reward and intangible reward. Jadi memang reward power. Jadi bukan usaha, kekuatan yang muncul akibat diberi reward. Reward itu apa ya? Ini diberi penghargaan, diberi hadiah, bahkan hanya yang diafirmasi ya, bahwa oh ya kamu sudah melakukan hal yang benar, oh ya kamu sudah melakukan hal yang baik, seperti itu. Jadi the ability to give or withhold tangible reward. Maka tangible reward misalnya dapat tambahan bonus, atau misalnya dapat jalan-jalan gratis, nah itu tangible yang bisa dipegang. Sedangkan kalau misalnya non-tangible, itu di sini ada beberapa contoh, yaitu intangible seperti price, respect. Nah kalau misalnya intangible itu dia ya yang bisa diresap. Kemudian ada positive power. Nah, positive power ini adalah the ability to punish others, ranging from verbal reprimand to reduction in pay or working hours to dismissal. Jadi, yaitu kalau positive power itu adalah apa ya, power atau kekuatan untuk akhirnya bisa memberikan hukuman. Makanya di sini di kalimat pertama dinyatakan bahwa the ability to punish others, atau kekuatan untuk akhirnya bisa memberikan hukuman kepada orang lain ketika dia memang melakukan kesalahan atau tidak mencapai performa yang diinginkan. Kemudian ada juga expert power based on special knowledge, skills, and expertise by the result that the leader perspective. Jadi kalau expert power itu adalah seorang
leader itu biasanya harus mempunyai sifat eh, sifat tersebut seperti eh, dia itu jadi bisa kalau expert power itu bagaimana seseorang itu bisa memimpin sesuatu karena dia itu dianggap mempunyai skill yang berbeda, dianggap mempunyai pengetahuan atau knowledge yang khusus atau spesial seperti itu. Dan punya kemampuan khusus, bagaimana misalnya saya di suatu perusahaan, ternyata perusahaan itu punya 10 lantai gitu ya. Karyawannya ada 500, tetapi ternyata yang ahli IT itu cuma 2 orang. Maka si ahli IT 2 orang ini supaya tidak langsung punya yang namanya expert power. Di mana expert power itu di sini dimiliki karena dia memang mempunyai skill yang special skill gitu ya, special knowledge ataupun mungkin expertise yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya dari 2 orang tadi yang punya kemampuan IT, dari 500 orang yang bekerja ternyata punya kemampuan IT cuma 2. Maka 2 orang ini tadi disebut sebagai punya expert power. Karena yang lainnya itu pada nggak ngerti IT. Yang ngerti IT cuma 2 orang tadi. Dan yang terakhir adalah reverent power. Power that comes from subordinates and co-workers respect administration administration gitu ya. Jadi referent power itu adalah power yang datang karena dia diakui gitu. Kalau misalnya dia itu bisa menjadi pemimpin, dia diakui karena dia itu bisa mengarahkan orang lain. Nah, jadi concept ordinance, coworkers respect, admiration, langsung. Jadi lingkungannya itu yang memilih dia, yang menganggap dia sebagai seorang leader gitu ya. Karena dia terpilih jadi leader, maka itu adalah power. Kan kalau leader itu kan jadi punya power ya. Nah, power yang dimiliki leader yang akhirnya dipilih oleh lingkungan sekitar, atau misalnya sekedar teman-teman ngerjain tugas kelompok, katanya tugas kelompok itu kan pasti kita bicara tugas kelompok yang mungkin satu kelompoknya itu terdiri dari 5, 6, 7, atau 8, atau bahkan 9 orang, bahkan 10 atau lebih gitu. Biasanya kan akan ada satu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, penunjukannya itu caranya bagaimana? Nah, penunjuk kan sebagai pemimpin tadi kalau misalnya memang ditunjuk karena teman-teman sekitarnya atau teman-teman organisasinya respect sama dia, kemudian loyal sama dia, merasa akhirnya bisa diperhatikan sama dia gitu, itu akan menjadi leader. Jadi ini sebenarnya sih lebih masuk kepada jenis-jenis kekuatan ya yang dimiliki oleh pemimpin eh, berdasarkan dari asalnya dari misal legitimate power memang ada, memang punya power, punya kemampuan karena akibat adanya dia menduduki satu jabatan. Misalnya kamu kerja, teman-teman nanti kerja di perusahaan kemudian ditempatkan sebagai manajer keuangan, ya, itu namanya legitimate power, power yang didapatkan karena memang ya teman-teman menempati satu jabatan. Ada juga reward power. Kalau reward power itu orang-orang yang punya kemampuan untuk akhirnya misalnya memberikan gaji, memberikan benefit, itu biasanya akan ada reward power. Artinya dia itu bisa mempengaruhi nanti seseorang dengan keputusannya karena mempunyai kekuatan berupa reward power. Kemudian ada positive power, kalau ini kebalikannya. Kalau reward itu lebih pada reward ya, atau hadiah gitu. Kalau positive power itu lebih kepada human gitu. Ketika memang ada bawahan gitu yang tidak bisa mengikuti atasannya, itu atasannya dapat memberikan semacam hukuman. Nah, pemberian hukuman ini tadi disebut sebagai positive power. Kemudian ada expert power yang tadi ya, based on special knowledge. Jadi ketika dia punya kemampuan yang rare atau kemampuan yang jarang, itu akan menjadi suatu kekuatan bagi dia untuk bisa menjadi pemimpin. Dan different power yaitu kekuatan menjadi pemimpin yang berasal dari lingkungan sekitar, dari lingkungan tempat kerjanya, mereka bahwa oh ya dia cocok jadi. Jadi itu perlu diingat ya teman-teman, legitimate power, reward power, active power, expert power, and extra leverage.
Nah, ini adalah empowerment. Empowerment itu adalah pemberdayaan karyawan. Modern leadership ingredient. Jadi sekarang itu kan karyawan di satu perusahaan selain bekerja kan suka ada seminar, suka ada workshop, suka ada pelatihan. Nah, itu merupakan bentuk pemberdayaan atau empowerment. Nah, empowerment itu merupakan bagian dari modern leadership ingredient. Nah, di sini itu ada. Nah, ini terjadi ketika memang seorang pemimpin itu memberikan otoritas atau memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk akhirnya mengambil keputusan, merasa untuk kalau, nah, ketika sudah diminta untuk mengambil keputusan atau ditanya punya ide apa itu, dia akan termotivasi dan akan merasa lebih terlibat sehingga bisa meningkatkan ya kinerja dari perusahaan. Ya, tadi giving authority empowerment is the process of giving inspires or at all levels the authority to make decisions, be responsible for outcomes, improve quality, and start out. Nah, jadi giving authority ini berarti si pemimpin ini memberikan atau percaya atau mendelegasikan tugas tertentu ya, bukan semuanya, tapi hanya tugas tertentu saja untuk kepada bawahannya. Itu akhirnya dia merasa diberdayakan, dia bisa mempunyai pengalaman, dia merasa diperlukan seperti itu. Maka itu bisa menjadi salah satu apa ya, salah satu cara untuk memberikan wawasan. Kemudian, increasing support. Empowerment increases a manager's ability to get things done because the manager has the support and help of subordinates who may have special knowledge of work tasks. Jadi memang pemberdayaan atau empowerment itu akan meningkatkan kemampuan dari seorang manajer untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, tapi memang akhirnya tadi si manajer ini bisa menyelesaikannya ya tentu saja karena ada dukungan atau support dari rekan sejawat, dari bawahannya seperti itu. Jadi memang sikap pemimpin yang baik gitu ya, mempunyai sikap pemimpinan itu akan bisa apa ya, menunjukkan informasi atau pemberdayaan yang merupakan salah satu ingredient penting atau bahan baku penting dalam melaksanakan leadership. Kemudian enhancing motivation ya karena tadi ya karena merasa dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan gitu ya untuk misalnya mengambil keputusan, untuk akhirnya berpikir kira-kira inovasi yang bisa diberikan untuk perusahaan ini apa, itu akan meningkatkan motivasi apalagi kalau dikasih feedback yang berupa kemarin kita sudah pelajari di hari Rabu ada free atau kinetic itu biasanya enhancing motivation-nya akan jauh lebih tinggi. Yang terakhir, freeing manager time. Empowerment gives manager more time to concentrate on tracking something because they spend less time one day to this position. Nah, pemberdayaan tadi juga diharapkan bisa membantu manajer untuk bisa memiliki waktu beristirahat mungkin ya atau yang jauh lebih. Nah, kemudian the third model leadership. Jadi the third model of leadership focuses on identifying the personal characteristics that cause effective leadership. Researchers effective leaders must have certain personal qualities that set them apart from effective leaders and from people who never become leaders. Jadi memang seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat berikut untuk akhirnya bisa melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan yang sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Apa saja sih yang dia punya? Pertama, intelijensinya. Self manager understand intelligence. Jadi intelijensianya atau kekuatan dia untuk berpikir. Ini kan di sini dibilang kompleks isu, kemampuan dia untuk memecahkan masalah itu menjadi salah satu pertimbangan untuk akhirnya dia itu bisa dinyatakan bahwa dia bisa nih jadi leader. Kemudian knowledge and expertise. Self managers make good decisions and discover ways to improve efficiency. Jadi memang
seseorang bisa dijadikan pemimpin gitu ya dan bisa memberikan kepemimpinan yang baik itu tadi selain memang dia punya sikap yang eh, punya intelijen yang tinggi, dia juga harus punya knowledge dan expertise seperti yang tadi sih yang di atas bahwa ada namanya expert power kayak gitu ya. Jadi dia punya pemahaman dan juga punya specialty atau kekhususan dalam bidang tertentu. Dominance. Nah, karena dia itu punya salah satu tugasnya leader itu adalah memberikan pengaruh untuk mendirect eh, bawahan ya untuk mendirect siapa namanya untuk mendirect si bawahannya tadi, maka dia harus mempunyai sikap yang dominan. Bisa dibilang dia itu harus jadi alpha gitu di situ ya. Jadi supaya dia bisa mendirect, supaya dia bisa mengontrol gitu ya kinerja bawahannya seperti ini, maka dia harus mempunyai sifat yang dominan. Kemudian self confidence, walaupun dia punya kemampuan, dia punya peluang untuk menjadi leader gitu ya, yang baik gitu. Dia punya pengetahuan, dia punya specialty, dia juga intelijennya bagus. Tapi kalau dia tidak punya kepercayaan diri atau self confidence, ya percuma. Semua itu tidak akan terpakai karena dia harus pede dulu. Oh ya, bisa nih saya jadi pemimpin kayak gitu. Saya bisa kok mengarahkan rekan-rekan kerja saya. Nah, itu menjadi karakteristik. Kemudian ada high energy, karena kan kalau pemimpin itu harus menghadapi berbagai bawahan yang bisa dipastikan antara satu orang dengan orang yang lain itu punya pola pemikiran yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Mungkin kalau pola pemikiran bisa diselaraskan ya, tapi yang jelas punya karakter dan sifat yang berbeda. Nah, high energy ini dibutuhkan untuk akhirnya menghadapi semua hal tersebut. Dan yang terakhir itu adalah integrity and honesty. Jadi dia harus berintegritas dan jujur. Nah, jadi dengan integritas dan kejujuran tadi, maka dalam menjalankan fungsinya, dia akan membawa perusahaan tersebut bukan hanya mendapatkan tujuannya, yaitu misalnya berupa profit, tapi juga bisa menjalankan operasional perusahaan yang sifatnya itu dia tetap beretika. Dia tidak menyakiti makhluk lain, dia tidak merusak alam, dia tetap menjaga sumber daya alam sebagai manusia untuk kelangsungan dalam jangka waktu lama. Jadi dia lebih sustain atau sustainability. Maka itu diperlukan integritas dan kejujuran. Untuk bisa menjalankan sesuatu dengan etika, maka kita harus berintegritas dan juga jujur terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi ini adalah bisa dibilang eh, sifat-sifat dasar yang harus dimiliki agar seseorang itu bisa menjadi leader yang mempengaruhi dan yang mengarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada intelligence, knowledge and expertise, dominance, self-confidence, high energy, integrity, and honesty. Nah, untuk model perilaku dari leadership itu, dia menyoroti dua aspek utama di sini. Ada consideration dan ada initiating structure. Jadi kalau consideration itu intinya adalah perhatian kepada kesejahteraan bawahan. Jadi dia itu dalam mengambil keputusan, dia itu mempertimbangkan agar keputusan tersebut itu juga tetap bisa memberikan well-being atau kesejahteraan untuk bawahan. Kalau ini sharing structure, kemampuan mengarahkan agar tujuan terselesaikan secara efisien. Jadi tadi dia dalam menyusun itu juga mempertimbangkan apakah ini bisa dilaksanakan di tim saya, apakah memang dengan misal dengan bayaran segitu tim saya mampu untuk mengarahkan tenaganya dalam memenuhi eh, dalam memenuhi dalam bisa memenuhi tadi kegiatan atau melaksanakan kegiatan bersama. Nah, kalau ini dan structure itu lebih kepada mengarahkan ya, jadi lebih kepada directional yang di awal tadi. Jadi mengarahkan supaya bisa mencapai tujuan dari itu. Nah, consequence models of leadership is into account the situation or context with which leadership occurs. According to this model, whether a manager is a effective leader is the result of the choice between what manager wants to do and the situation
Oke, jadi ini adalah contingency model dari leadership. Kalau yang pertama tadi kan behavioral model, behavior model of leadership. Ini adalah contingency model of leadership. Sebenarnya dia bentuknya kayak piramid ya. Yang pertama itu adalah situational leadership effectiveness depends on the needs judgment leader and situation. Jadi dia berorientasi, kemudian leader karakteristik, personal trait, and behavior of the leader, dan yang terakhir itu ada organizational context. Part of organization such and administration memang ini juga perlu dipikirkan dalam investasi di dalam diintegrasikan di dalam memang pelaksanaan manajerial tersebut. Kemudian informasi. Ya, kalau ini yang ke bawah sebenarnya kan kemarin ada tuh ya teori motivation yang kita mempelajari terkait Maslow hierarchy needs. Nah, ini juga sama di dalam leadership itu sebenarnya ada beberapa teori-teori ya terkait leadership. Yang pertama ada circular contingency model seperti itu. Ada juga house theory. Ini masih house theory. Nah, jadi ada dua model ini. Nanti ini coba kita misalnya kita langsung ke nih. Nah, ini yang penting ya. Eh, terkait dengan transformational and transactional leadership. Yang tadi sempat saya singgung di awal ya. Sempat saya sudah jelaskan sedikit di awal terkait transformational and transactional leadership. Di mana keduanya ini adalah dua jenis leadership yang memang berbeda. Nah, salah satu bagian terpenting dari pembahasan leadership itu ada di sini, di mana dua jenis leadership ini yang paling sering diaplikasikan gitu di dalam kegiatan manajerial. Kalau transformational leadership itu adalah transformational leadership occurs when managers change or transform their subordinates in these three important ways. When the manager transfers their subordinates are highly motivated and help organization achieve goals. Jadi memang ini ya transformational leadership ini pertama just important. Jadi make the subordinate di sini teman-teman jadi yaitu intinya adalah bawahan gitu ya atau karyawannya aware of how important their job. Jadi si pemimpin ini bukan cuma nyuruh orang itu untuk nih kerjain, enggak gitu dah. Tapi dia itu lebih kepada bahwa oh ya tolong kerjakan pekerjaan ini. Nah, pekerjaan ini itu urgensinya ini loh. Jadi si karyawan itu tahu kenapa sih saya harus mengerjakan pekerjaan ini. Kenapa sih pekerjaan yang saya lakukan ini menjadi satu pekerjaan yang penting kayak gitu. Nah, bagaimana dia bisa menyampaikan itu disebut sebagai job importance. Yang kedua adalah personal growth. Make subordinates aware of their own needs for personal growth, development, and accomplishment. Jadi si karyawan atau si bawahan atau subordinate ini bukan hanya sekedar diperas aja tenaganya untuk akhirnya mencapai tujuan dari perusahaan, tapi mereka juga diberikan kesempatan untuk berkembang, diberikan kesempatan untuk tumbuh seperti itu. Nah, itu personal growth dan manajer itu memperhatikan itu gitu loh. Dan terakhir organizational growth, motivate subordinates to work for good of the organization as a whole time, not just their own personal gain of benefit. Jadi si karyawan ini itu dimotivasi bukan untuk akhirnya kepentingan dari si leader atau si pemimpin itu atau si manajer itu, tapi memang benar-benar untuk kepentingan bersama. Jadi kalau transformational leadership itu memang pendekatannya itu jauh lebih pendekatan personal gitu loh, bagaimana dia mengomunikasikan sebuah job untuk akhirnya sebuah job untuk akhirnya memang dia itu mengerjakan bukan hanya dikerjain aja enggak, tapi diberikan dulu nih oh ini loh kenapa sih kamu harus mengerjakan pekerjaan ini, kemudian selain tadi juga digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, mereka itu si karyawannya juga diperhatikan supaya tetap bisa berkembang, tetap bisa develop, tetap bisa growth atau tumbuh. Nah, itu adalah yang transformational leadership. Nah, gitu ya.
Nih, how transformational leaders influence followers. Being a charismatic leader, stimulating subordinates intellectually, uh, intellectually, and engaging in, engaging in developmental consideration. Jadi, dia itu bagaimana si transformational leadership ini itu bisa mempengaruhi dia itu menjadi seorang yang karismatik gitu loh. Pernah nggak sih teman-teman itu punya teman yang orangnya itu tak tahu belakang dia gitu, tapi ketika dia sekali ngomong atau memberikan pendapat, teman-teman tuh kayak automatically setuju gitu loh. Oh iya bener nih. Nah itu namanya karisma. Jadi itu karismatik gitu loh. Nah biasanya orang-orang seperti ini itu cocok gitu jadi leader. Kemudian juga dia bisa menstimulasi, artinya bisa membangkitkan ya baik kemampuan yang memang mungkin kemampuannya itu memang sudah ada, tetapi yang tadinya misalnya 50% atau cuma 30% itu bisa meningkat sampai 100% gitu ya. Dan kemampuan dari organisasi. Ini ya, di sini nih di slide yang 17 ini transformational versus transactional leadership. Bedanya nih ya, perbedaan yang transformational focus on inspiring and motivating followers. Jadi creating a compelling vision of the future, developing followers to their full potential, challenging conventional thinking, seeking followers, building trust and commitment. Nih, dia pendekatannya itu lebih pendekatan personal. Tapi kalau transaksional, dia itu lebih kepada yang namanya aja transaksional ya. Jadi lebih bahasanya apa? Jadi fokus on exchange relationship. Jadi kalau di sini itu transformational itu mengandalkan menginspirasi dan memotivasi, kalau transaksional itu lebih mengandalkan bagaimana kita itu saling menguntungkan satu sama lain. Jadi ada rewarding kayak performance, reprimanding low performance, reprimanding itu kayak ngasih punishment gitu. Kemudian monitoring deviation from rules, jadi melihat apa saja yang menyimpang dari peraturan, taking corrective action when needed, and focusing on short-term goals. Jadi di sini itu lebih sifatnya itu profesionalisme banget. Maksudnya dia sifatnya lebih benar-benar yang kerjaan banget gitu. Tidak ada pendekatan secara personal gitu. Jadi kalau misalnya Bapak bisa menciptakan performa yang tinggi, ya dikasih reward. Tapi kalau misalnya apa namanya performanya rendah, ya dikasih punishment gitu loh. Terus benar-benar diperhatikan apakah ini sesuai rules atau tidak. Bahkan sampai akhirnya taking corrective action. Tapi kalau yang transformational leadership itu lebih kepada bagaimana bisa menginspire, bagaimana bisa memberikan inspirasi gitu ya, dan memotivasi. Misalnya gitu, apa namanya, tadi mengembangkan potensi dari followernya, kemudian men-treating atau akhirnya melayani si follower ini dengan respect ya. Respect and dignity. Jadi dia tuh respect, merasa diperhatikan, respect gitu terhadap followernya, dan juga building trust and commitment. Artinya dia itu di dalam hubungannya itu bukan hanya hubungan pekerjaan saja, yang artinya kamu bekerja dengan baik, dapat reward, kalau enggak dari punishment. Tapi tidak, di sini gimana akhirnya supaya pekerjaan itu berjalan dengan baik, itu dibangun dengan adanya kepercayaan dan juga komitmen antara pimpinan dengan bawahan. Nah, dia gitu ya. Jadi sebenarnya simpelnya itu kalau transformasional itu lebih yang pendekatan personal, pendekatan yang lebih baik-baik gitu ya. Kalau yang transaksional itu pendekatan itu memang lebih kepada yang ya kalau benar dikasih reward, kalau salah dikasih hukum kayak gitu. Jadi kalau yang transformasional itu lebih membangun gitu dari hati. Nah biasanya pada transformasional itu akan jauh punya perasaan sense of belonging antara pimpinan dengan bawahan. Itu ya. Jadi ini salah satu yang perlu di highlight di dalam materi leadership. Kemudian selain itu juga ada terkait dengan ini yang terakhir ya, gender and leadership ya. The increasing number of women entering management ranks have found researchers to explore the relationship between gender and leadership. Jadi zaman sekarang ya beda, kalau zaman dulu itu kayaknya kalau cewek jadi pemimpin itu mungkin sesuatu yang tabu, tapi zaman sekarang bahkan kayak buat director atau board of commissioner gitu tuh
ya itu banyak yang perempuan gitu, karena perempuan itu di mana adanya kesetaraan gender dianggap bahwa ya perempuan itu juga bisa gitu jadi pemimpin, tapi memang banyak penelitian yang membuat penelitian yang melihat gitu loh. Karena kan memang psikologi antara laki-laki dan perempuan itu beda ya, dirancangnya itu sama Allah itu beda gitu, antara laki-laki dan perempuan. Jadi banyak penelitian akhirnya meneliti apakah memang perempuan itu bisa dan cocok gitu untuk menjadi leader, atau khususnya di sini dalam konteks perusahaan ya. Apakah tadi bisa meningkatkan kinerja dan performa, atau justru malah akhirnya dengan kepemimpinan dari seorang perempuan itu akan menurunkan gitu, akan menurunkan performa dari perusahaan tersebut. Jadi memang ini sampai sekarang gender gitu ya, isu gender di dalam leadership itu menjadi salah satu isu yang tidak habis untuk dibahas seperti itu. Nah, ya di sini ya actual attitude-nya, nanti teman-teman bisa lihat leadership style differences, pasti cara memimpinnya pasti berbeda gitu. Interpersonal skills, kemudian organizational implication. Jadi memang bisa dibilang bahwa akhirnya kalau kita membicarakan leadership, kalau kemarin kita ketika membicarakan motivation, intinya adalah dorongan untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau hari ini kita belajar leadership, nah kalau motivation itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, maka leadership di sini itu adalah orang yang akhirnya bisa memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu, itu disebut mempunyai sifat leadership. Jadi memang akhirnya leadership dan motivation itu saling berhubungan gitu ya. Jadi leadership itu adalah yang melaksanakan, motivation itu adalah hasilnya. Jadi memang apa yang kita bahas itu satu sama lain saling berhubungan. Gitu. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa leadership, orang yang bisa disebut sebagai leader atau pemimpin yang bisa memberikan sifat kepemimpinan yang baik adalah yang bagaimana bisa menginfluence, bisa mempengaruhi, bisa memotivasi seperti itu ya, untuk akhirnya bawahan subordinate rekan kerja itu yang dipimpin untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi. Lagi-lagi sih sebaliknya itu adalah tujuan dari organisasi. Itu terkait leadership. Nah, kepada teman-teman apa yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan kalau mungkin ada yang ingin, ini kok begini, atau ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Nanti ini juga akan saya kasih ke Indonesia. Ini saya kirim dulu ke Indonesia dengan Nah, teman-teman jangan lupa ya, teman-teman minggu depan presentasi Kinesia atau Kanita, tolong siapin spin wheel-nya ya, siapa yang maju. Nanti kita cocok pada saat di kelas gitu, kita pilih siapa yang akan presentasi. Dan untuk materi presentasinya tetap harus dibuat semua, bukan hanya yang materi minggu depan saja, tapi yang materi tanggal 10 tetap harus dikumpulkan tanggal 3 Desember. Gitu ya. Mungkin sambil apa namanya saya mengirimkan materi Kinesia atau Kanita, mungkin boleh untuk di-screenshot dulu sebagai bukti perkuliahan kita hari ini. Siapa yang mau screenshot, Kanita atau Kinesia? Saya Ibu Kanita. Boleh Ayo. on cam dulu teman-teman yang bisa on cam. Benar nih. Oke, saya start screenshot ya. Sudah Ibu. Baik. Nanti tolong Kinesia WA ke saya ya. Kemudian terima, karena minggu depan itu presentasi, jadi yang 4 kelompok yang sudah harus presentasi minggu depan, jangan lupa semuanya tetap harus ada yang bawa laptop kan ya, karena kan kita nggak tahu nih yang presentasi siapa, jadi 4-4-nya
pokoknya harus menyiapkan satu laptop gitu. Nanti siapapun yang presentasi, laptopnya udah ada gitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung nyolok langsung ke TV yang ada di depan. Kayak gitu ya. Baik, kalau begitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, sekian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Rabu depan. Ya, di jam 10 offline begitu. Jadi kita ketemu langsung. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu.